Profil Anas Urbaningrum, hingga sejarahnya dengan Partai Demokrat. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kota Bandung, Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 11 April tahun 2023. Loyalis Anas Urbaningrum pun menyambut bebasnya dengan beberapa rangkaian kegiatan. Kornas sahabat Anas Urbaningrum, Muhammad Rahmat, mengatakan, saat penyambutan Anas, para loyalis diimbau mengenakan pakaian berwarna putih. Dia juga mengimbau para loyalis Anas tak membawa atribut apapun. Lantas, siapakah sebenarnya sosok Anas Urbaningrum? Berikut profil singkat hingga perjalanan politik dan kasus yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Tonton video ini sampai selesai. Kehidupan pribadi Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum lahir pada tanggal 15 Juli tahun 1969 di Desa Ngagli, Srengat, Blitar, Jawa Timur. Anas menempuh pendidikan dari SD hingga SMA di Kabupaten Blitar. Usai SMA, ia melanjutkan kuliah di jurusan Fisip Universitas Airlangga, Surabaya pada 1992, dan Pascasarjana atau Master Bidang Ilmu Politik pada tahun 2000 di Universitas Indonesia. Saat menempuh pendidikan di UI, Anas tercatat aktif di organisasi Gerakan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, dan itulah menjadi titik awal Anas mulai berkecimpung di dunia politik. Anas juga sempat menjadi Ketua Umum Pengurus Besar atau PBHMI, tepatnya pada Kongres HMI di Yogyakarta pada 1997. Selanjutnya, Anas melanjutkan studi doktor ilmu politiknya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Anas menikah dengan Atiyah Laila Atabik atau Tia. Anas dan Tia pertama kali bertemu karena diperkenalkan teman-teman di HMI Yogyakarta. Anas dan Tia tinggal di Duren Sawit, Jakarta Timur bersama keempat anak mereka, yaitu, Akmal Nasiri lahir tahun 2000, Akila Nawal Fatina lahir tahun 2001, Akil Naji Enayat lahir tahun 2003, dan Aisara Najma Walifa lahir tahun 2005. Karir politik Anas Urbaningrum. Kiprah Anas di dunia politik dimulai dari organisasi Gerakan Mahasiswa. Ia bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, hingga menjadi Ketua Umum Pengurus Besar HMI pada kongres yang diadakan di Yogyakarta pada 1997. Dalam perannya sebagai Ketua organisasi mahasiswa terbesar itulah, Anas berada di tengah pusaran perubahan politik pada reformasi 1998. Pada era itu pula, Anas menjadi anggota tim revisi Undang-Undang Politik atau Tim 7, yang menjadi salah satu tuntutan reformasi. Pada pemilihan umum demokratis pertama 1999, Anas menjadi anggota tim seleksi partai politik atau Tim 11, yang bertugas memverifikasi kelayakan partai politik untuk ikut dalam pemilu. Selanjutnya, ia menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, periode tahun 2001 sampai tahun 2005, yang mengawal pelaksanaan pemilu 2004. Anas Urbaningrum bergabung dengan Partai Demokrat. Setelah mengundurkan diri dari KPU, Anas bergabung dengan Partai Demokrat sejak 2005 sebagai Ketua Bidang Politik dan Otonomi Daerah. Anas lalu terpilih menjadi anggota DPR RI pada pemilu 2009, dari daerah pemilihan Jawa Timur 7 yang meliputi Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Tulungagung, dengan meraih suara terbanyak, yaitu 178.381 suara, melebihi angka bilangan pembagi pemilih, BPP, sebesar 177.374 suara. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2009, Anas ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Tugas berat yang berhasil dijalankannya dengan baik adalah menjaga kesolidan seluruh anggota fraksi Partai Demokrat dalam voting kasus Bank Senturi. Menyusul pemilihannya sebagai Ketua Umum Partai pada tanggal 23 Juli tahun 2010, Anas mengundurkan diri dari DPR sebagai partai pemenang pemilu 2009. Kongres kedua Partai Demokrat di Bandung pada 20–23 Mei tahun 2010 menjadi peristiwa penting dalam politik Indonesia. Anas mendeklarasikan pencalonannya di Jakarta pada tanggal 15 April tahun 2010.
Kompetisi di Kongres berlangsung ketat dengan 3 kandidat kuat, yaitu Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga RI kala itu, dan Marzuki Ali, Ketua DPR RI kala itu, yang baru saja mendeklarasikan pencalonannya sehari sebelum Kongres dimulai. Dalam pemungutan suara putaran pertama, Anas unggul, 236 suara, dari Marzuki Ali, 209 suara, dan Andi Malarangeng, 82 suara. Karena tidak ada kandidat yang memperoleh suara lebih dari 50%, pemungutan suara putaran kedua dilakukan. Menjelang putaran kedua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi pernyataan, agar perwakilan DPD dan DPC memilih Ketua Umum Partai Demokrat sesuai dengan hati nurani, yang mengindikasikan berjalannya demokrasi internal di partai terbesar ini. Pada putaran kedua, Anas unggul dengan perolehan 280 suara, Marzuki Ali memperoleh 248 suara, sementara 2 suara dinyatakan tidak sah. Pemilihan ini membuat Anas menjadi salah seorang ketua umum partai politik termuda di Indonesia. Pada tanggal 17 Oktober tahun 2010, Anas melantik pengurus pleno DPP Partai Demokrat yang berjumlah 2.000 orang, pada saat peringatan ulang tahun partai tersebut di Jakarta. Anas Urbaningrum dan sejarahnya dengan Demokrat hingga terjerat kasus korupsi. Mantan Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat, Muhammad Rahmat, pernah menyebut Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, melakukan kudeta terhadap Anas Urbaningrum lewat jalur hukum. Hal yang sama juga dikatakan mantan politikus Partai Demokrat, Johnny Allen Marbun. Dia menuding SBY melakukan kudeta pada Kongres Luar Biasa, KLB, tahun 2013, yang menggantikan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum. SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan juga Presiden RI, mengambil kekuasaan Anas Urbaningrum dengan cara membentuk presidium di mana ketuanya SBY. Wakil Ketua Anas Urbaningrum yang tidak memiliki fungsi lagi menjalankan roda Partai Demokrat sebagai ketum. Kata Johnny, inilah kudeta yang pernah terjadi di Partai Demokrat, imbuhnya. Kemudian KLB pertama digelar di Bali tahun 2013. SBY menggantikan Anas yang terjerat kasus hukum sebagai Ketua Umum. SBY mengatakan, hanya melanjutkan kepemimpinan Anas hingga 2015. Beliau, SBY, mengatakan hanya akan meneruskan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum, sehingga saya, Johnny Allen Marbun, diperintahkan oleh SBY untuk membujuk Marzuki Ali, yang saat itu menjabat Ketua DPR RI, untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Demokrat. Padahal, pada Kongres kedua tahun 2010 Marzuki Ali memperoleh suara kedua terbesar setelah Anas Urbaningrum, ungkapnya. Namun, hal ini dibantah oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Ia mengatakan, sejarahnya SBY justru melindungi Anas. Kalau dibilang Bapak SBY kudeta Anas, sejarah Partai Demokrat justru melindungi Anas, katanya. Herzaki bercerita, DPD dan DPC Partai Demokrat saat itu meminta Kongres Luar Biasa terhadap Anas. Namun, hak Anas dilindungi oleh Majelis Tinggi ketika itu. Meski kasusnya menyebabkan elektabilitas Partai Demokrat terus turun, Anas masih diterpa isu dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Majelis Tinggi Partai Demokrat berupaya menyelamatkan hak Anas sebagai Ketua Umum, hingga akhirnya posisinya sulit karena menjadi tersangka, jelas Herzaki. Anas sendiri pada tanggal 24 September tahun 2014 divonis 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Anas diseret ke meja hijau terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi, terkait proyek Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional atau P3SON Hambalang, kasus pencucian uang, serta proyek lain. Kemudian dalam perjalanannya, Anas mengajukan PK dan dikabulkan oleh MA. Dalam putusan PK itu Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti 57 miliar rupiah, ditambah 5,261 juta dolar Amerika. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harta bendanya akan dirampas untuk menutupi uang pengganti. Bila asetnya tidak cukup, hukuman Anas ditambah 2 tahun penjara. Hak politik Anas juga dicabut selama 5 tahun usai menjalani masa pidana pokok.